selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Korban gempa Pasaman Barat, unjuk rasa di kantor Bupati. Ibu yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri di Padang Pariaman ditetapkan sebagai tersangka. Tapi soal dukungan politik, Khofifah silaturahmi dengan warga Jawa Timur yang menetap di Sumatera Barat. Puluhan warga korban gempa bumi 25 Februari 2022 lalu, Senin siang mendatangi kantor Bupati Pasaman Barat. Mereka berunjuk rasa dengan berorasi dan membawa poster, spanduk, serta pengeras suara. Warga menuntut bantuan korban gempa segera direalisasikan. Pasalnya, sudah 1,5 tahun sejak gempa terjadi. Bantuan yang dijanjikan belum didapatkan warga secara merata. Korban gempa juga meminta agar dana yang sudah masuk ke rekening mereka segera bisa dicairkan. Selain itu, masih ada warga korban gempa yang masih belum terdata. Mereka meminta kepastian dari pemerintah daerah kapan bantuan untuk hunian tetap tersebut bisa mereka nikmati. Tidak pernah terdata, satu kali pun tidak pernah. Ada selain ini, ada yang lain belum terdata? Banyak sekali yang belum terdata sampai saat sekarang. Keluhan yang datang sini adalah menanyakan apakah kami akan masih dapat bantuan gempa atau tidak. Itu kami minta kepastiannya saja. Belum ada uang cair? Belum ada. Menurut Kalaksa BPBD Pasaman Barat, terkait bantuan rumah rusak berat, Pemda harus melakukan verifikasi kembali, sehingga bantuan yang dikucurkan bisa tepat sasaran. Data 1111. Kemudian data ini di-SK-kan oleh Bupati. Kami BPBD dalam hal ini dengan tim teknis kami harus memverifikasi kembali dari 1111 itu. Harus memverifikasi. Audiensi warga dengan BPBD dan OPD terkait tidak membuahkan hasil. Warga kemudian membubarkan diri. Rencananya korban gempa yang sebagian besar tinggal di hunian sementara ini akan menggelar aksi di provinsi serta menyurati pemerintah pusat karena lambatnya pencairan dana bantuan gempa tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penyerapan dana APBD Sumatera Barat tahun 2022 mencapai 94,96%. Angka itu diperoleh dari dana alokasi sebesar lebih dari 6,5 triliun rupiah yang direalisasikan sebesar 6,3 triliun rupiah. Wakil Gubernur Sumatera Barat menyebut penyerapan anggaran tersebut merupakan yang terbaik kedua untuk seluruh Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Audi Joynaldi kepada pers usai rapat paripurna penyampaian nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban APBD Sumatera Barat tahun 2022 di Gedung DPRD Sumatera Barat hari Selasa. Kalau kita lihat in the end of the story, sebenarnya kita nomor 2 di Indonesia penyerapan APBD provinsi kita. Jadi nomor 2 di Indonesia, itu boleh dicatat. Nomor 1 kalau nggak salah Jawa Barat kalau saya nggak salah. Jadi secara penyerapan anggaran sebenarnya cukup baik. Dan itu kemarin juga Pak Gubernur membuat aturan di akhir tahun untuk kepala OPD yang belum sampai serapannya di atas 85%, 80-85% ingat saya. Nah, itu nggak boleh keluar daerah dan fokus untuk melakukan program-program yang harus dilakukan. Sementara Ketua DPRD lebih menitik beratkan pada target pendapatan asli daerah yang belum tercapai. Sebab dari target 6,175 triliun rupiah, hanya tercapai 6,130 triliun rupiah. Ketua DPRD Sumatera Barat akan mempelajari apa saja faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan asli daerah tersebut.
Apakah karena faktor retribusi yang rendah atau ada sektor lainnya? Pendapatan ada 0 sekian persen ya yang tidak tercapai, tentunya pendapatan itu juga akan kita coba lihat dari sisi yang mana, apakah itu pendapatan asli atau retribusi atau apa ya. Dan memang pada hari ini kita mencoba juga mengangkat kembali retribusi ya, karena retribusi kita memang sangat rendah. Kemarin Komisi 3 juga sudah mengukus ya tentang masalah retribusi kita ini. Jadi kita belum melihat kira di sisi pendapatan itu dari item mana saja yang tidak tercapai ya. DPRD Sumatera Barat melalui fraksi yang ada selanjutnya akan memberikan tanggapan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD ini pada rapat paripurna selanjutnya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sejumlah pameran budidaya pertanian dan peternakan dipamerkan pada Penas Tani ke-16 di Padang yang berlangsung tanggal 10 Juni hingga 15 Juni. Salah satunya adalah penerapan teknologi pertanian dan peternakan untuk budidaya tanaman dan hewan. Seperti pada salah satu stand yang dipamerkan oleh kontingen dari Sumatera Utara ini, yang memperlihatkan budidaya tanaman tropis menggunakan sistem kultur jaringan. Hasilnya, tanaman pisang dan tanaman hias dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan menjadi sumber penghasilan bagi petani setempat. Ada juga penerapan teknologi pembuatan minyak kelapa sawit dengan sistem pabrik mini. Siklus produksi yang dimulai dari buah kelapa sawit yang diolah dengan mesin yang menghasilkan minyak kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan. Tidak kalah menarik adalah budidaya tanaman hortikultura dari Surabaya, seperti tomat, cabai, dan bawang yang menggunakan sistem tertutup yang diatur sedemikian rupa dengan teknologi tertentu. Dengan teknologi tersebut, kondisi dapat dipantau menggunakan telepon genggam saja, seperti kondisi suhu, kelembaban, unsur nutrisi, dan sebagainya. Untuk teknologinya kita punya beberapa teknologi Pak. Yang pertama untuk pembibitan. Untuk pembibitan itu kita menggunakan teknologi pasang surut. Kemudian ada namanya teknologi drip tetes, dan lalu ada namanya teknologi NFT. Di sini semua sistem udah kita kontrol pakai melalui monitor ataupun dari HP gitu Pak. Kalau di sini dia khusus hortikultura Pak. Dia ada seperti yang di ujung sana ada melon, terus ada cabai, ada bawang, ada kangkung dan sayur-sayur lain Pak. Selain dari produk pertanian, di area Penas Tani juga dipamerkan peternakan menggunakan sistem closed loop untuk beternak kambing, itik, dan domba. Sistem closed loop adalah suatu pendekatan pola peternakan terpadu dari hulu ke hilir untuk mendorong perkembangan agribisnis berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Closed loop untuk di dalam kerangka agribisnis komoditas peternakan. Kebetulan kami pilihkan adalah komoditas unggas, kemudian di belakang kita nanti bisa dilihat adalah ada kambing dan domba. Bahwa itu adalah terobosan, bahwa tidak hanya untuk ketahanan pangan asal hewan untuk masyarakat, tetapi para peternak, para pelaku usaha ini bisa terjamin dari sisi budidaya, kemudian ketersediaan sarana produksi peternakan, juga dengan aspek pemasaran. Ketua DPRD Sumbar berharap agar petani Sumatera Barat dapat mencontoh keberhasilan petani dari provinsi lain dalam hal penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Banyak bentuk atau space ya, contoh yang ditampilkan oleh berbagai provinsi-provinsi yang ada di Indonesia di arena kita ini yang khusus untuk petani ya. Dan tentunya kita harus banyak belajar dari contoh-contoh yang telah ditampilkan ini, apalagi khusus untuk para petani-petani kita, karena walau bagaimanapun tentu kita ke depan ingin petani-petani kita ke depan itu adalah petani-petani yang unggul, yang juga bisa memanfaatkan teknologi ya, sehingga nanti itu memudahkan bagi mereka untuk bisa mengembangkan usaha pertanian. Sebagai provinsi yang mengunggulkan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan, sudah saatnya Sumatera Barat menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi sektor tersebut. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.
Ada yang unik menghiasi langit kota Solo Sabtu siang. Layang-layang dengan aneka bentuk dan corak melenggak-lenggok dan mengudara di areal sawah, tempat digelarnya acara Rang Solo Baralek Gadang. Festival layang-layang internasional dan tradisional menjadi salah satu ajang yang paling diminati pengunjung. Terang saja, pesertanya tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara, seperti Polandia, Swedia, Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Layang-layang yang ditampilkan pun beraneka ragam. Ada layang-layang naga, Mario Bros, layang-layang berbentuk lambang negara. Tak ketinggalan pula layang-layang dare, permainan anak nagari Solo. Weslau, salah seorang peserta yang berasal dari Polandia, menampilkan layang-layang yang bercorakan warna merah putih sesuai warna bendera negaranya. Very similar Indonesia, ya. My flag is putih, merah, Indonesia merah putih, ya. From First time. Very nice city, very nice view, very bagus. thank you. Dari dalam negeri, juga hadir peserta dari Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan daerah lainnya. Biasanya banyak kompetisi di Jawa Tengah. Ini nama layang-layangannya apa ini, Pak? Layangan naga. Layangan naga? Iya. Oh, gitu. Dari Jogja. Layangannya dari Jogja. Dari Jogja? Kalau ini festival Jogja aja sih, Jawa Tengah. Baru kali ini di Sumbar? Baru kali ini di Sumbar. Dalam acara ini, ditampilkan juga pergelaran seni budaya daerah Solo, ditutup pawai budaya dan makan baronjin. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, sejak Jumat hingga Senin ini. Juga ada permainan layang-layang, festival layang-layang internasional dan tradisional. Kemudian pada hari penutup kita melakukan pawai budaya dan makan baronjin. Rang Solo Baralek Gadang merupakan bentuk kegembiraan dan perhelatan masyarakat dalam menyambut hasil panen padi. Dari Solo, Garnadi melaporkan.